Sore malam teman-teman semuanya. Video kedua di hari ini karena kemarin gua absen bikin video, jadi sekarang kita bikin 2 video. Barusan kita sudah bahas buku Show Your Work bab 3, sekarang kita masuk ke bab 4 ya. Bab 4 terkait Open Up Your Cabinet of Curiosity. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung baca saja guys ya. Do not be a hoarder. Okay. So the problem with hoarding is you end up living off your reserves, and eventually you'll become stale. If you give away everything you have, you're left with nothing. This forces you to look, to be aware, and to replenish. Somehow, the more you give away, the more comes back to you. Jadi intinya kalian jangan terlalu pelit ilmu, guys ya. Kalian harus bisa berbagi ya. Karena ketika lu terus berbagi, lu akan dipaksa untuk terus belajar sehingga apa yang lu ketahui itu tidak basi ya. Sehingga nantinya ini agak sedikit kontradiksi ya, kalau hal-hal lain itu ketika dibagikan kita itu bakal berkurang, tapi kalau ilmu ketika itu dibagikan itu akan bertambah, seperti itu. So, if you happen to be wealthy and educated and live in the 60th and 70th century Europe, it was fashionable to have a wonder common, a wonder chamber, or a cabinet of curiosity in your house, a room filled with rare and remarkable objects that serve as a kind of external display of your thirst for knowledge of the world. Inside of a cabinet, your curiosity, you might find books. Inside of cabinet of curiosities, you might find books, skeletons, jewels, shells, art, plants, minerals, taxidermy specimens, stones, or any other exotic artifact. So these collections often juxtaposed both natural and human-made marvels, revealing a kind of mashup of handiwork by both God and human beings. They were the precursors to what we think of today as the modern museum, a place dedicated to the study of history, nature, and the arts. Intinya adalah there is a cabinet of curiosity, yang mana orang-orang dulu tuh biasanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar itu biasanya itu pamer ya, kalau mereka itu punya semacam cabinet of curiosity gitu ya, yang mana isinya itu adalah benda-benda langka ya, buat nunjukin isi otak mereka gitu, isi dompet mereka mungkin bisa jadi ya. Nah, dari situ adalah salah satu awal dari gimana konsep museum itu muncul ya. Museum itu mungkin terinspirasi dari situ kalau yang ada di sini ya. Nah, gitu lah. Intinya adalah museum itu adalah tempat belajar dari kumpulan hal-hal yang luar biasa gitu. We'll have our own treasured collection. They can be physical cabinets of curiosities, say living room bookshelves full of our favorite novels, records, and movies, or they can be more like intangible museums of the art, or skulls lined with memories of places we've been, people we've met, experiences we've accumulated. We all carry around the weird and wonderful things we've come across while doing our work and living our lives. These mental scrapbooks from our tastes and our tastes in these mental scrapbooks for what these mental scrapbooks form our tastes and our tastes influence our work. Intinya seperti itulah. Meskipun bisa jadi kita juga punya semacam museum ya, bisa jadi museum yang tangible, bisa jadi juga museum yang intangible ya. Kita bisa punya museumnya sendiri-sendiri, tapi intinya museum atau koleksi-koleksi itu tidak harus fisik ya, bisa juga intangible atau non fisik, yang mana isinya bisa jadi memori, bisa jadi pengalaman, bisa jadi mungkin kenangan-kenangan yang menjadi mental scrapbooks ya, yang bakal nantinya menentukan bagaimana cara kita itu bekerja, gaya kita pada saat kita bekerja atau lagi berkarya. Nah, ini contohnya ya, orang-orang zaman dulu punya koleksi apa ini berarti ya, ada buku di sana, ada tulang di sana,
Ada semacam koleksi hewan-hewan reptil di sana ya. Banyak lah macam-macam hewannya. There is not as big of a difference between collecting and creating as you might think. A lot of the writers I know see the act of reading and the act of writing as existing on opposite ends of the same spectrum. Okay. The reading feeds the writing, which feeds the reading. I'm basically curator, assistant writer, and former bookseller. Jonathan Latham. Making books has always felt very connected to my book selling experience, that of wanting to draw people's attention to things that I liked, to shape things that I like into the new shapes. So, kolektor di sini sama dengan kurator katanya seperti itu. Yang mana menciptakan sesuatu itu mirip dengan menjadi kurator ya, atau seseorang yang mengurasi ya. Hal yang lu lakukan adalah lu menyusun ulang hal-hal yang lu sukai ya menjadi bentuk yang baru ya, basically itulah ya. Our tastes makes us what we are, but they can also cast a shadow over our own work. All of us who do creative work, we get into it because we have good taste, say public radio personality Ira Glass. But there is this gap. For the first couple years, you make stuff. It's just not that good. It's trying to be good. It has potential, but it's not. But your taste, the thing that you got into the game, is still killer. Before we are ready to take the leap of sharing our own work with the world, we can share our taste in the work of others. So, ada celah ya di sana katanya. Celah selera. Kadang karya kita itu memang masih jelek. Seorang pemula itu ketika mereka belum punya pengalaman, ya pasti mulainya dari jelek dulu, dari gak bisa dulu. Tapi yang membedakan adalah ya mereka punya taste. Taste itu unik dan masing-masing orang itu berbeda. Nah, yang bisa kita tunjukkan sebagai seorang pemula adalah menunjukkan taste kita dulu, ya, menunjukkan taste kita. Kadang ya karya yang kita bikin itu masih jelek, tapi selera kita itu bisa jadi udah tinggi, ya. Jadi sambil menunggu karya kita itu menjadi bagus, nah kita bisa memamerkan istilahnya selera kita terhadap karya orang lain, ya. Before we're ready to take the leap of sharing our own work with the world, we can share our taste in the work of others. Ya, jadi intinya kita bisa memamerkan dulu selera kita terhadap karya orang lain. Jadi kita bisa nunjukin bahwa selera kita itu tinggi. Where do you get your inspiration? What sorts of thing you do? What sorts of thing do you fill your head with? What do you read? What do you subscribe? Do you subscribe to anything? What sites do you visit on the internet? What music do you listen to? What movies do you see? Do you look at art? What do you collect? What's inside your scrapbooks? What do you pin to the corkboard above your desk? What do you stick on your refrigerator? Nah, itulah. Who's done work that you admire? Who do you steal ideas from? Do you have any heroes? Who do you follow online? Who are the practitioners you look up to in your field? So your influencer are all worth sharing because they clue people in to who you are and what you do. Sometimes even more than your own work. Ini ada daftar-daftar pertanyaan yang mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah representasi dari siapa diri lo gitu, intinya seperti itu. Karena pengaruh orang yang lu look up to itu bisa menjadi jati diri lu sebenarnya gitu. You're only as good as your record collection. Nantinya kalau inputnya bagus, outputnya bagus gitu lah mungkin ya.
orang-orang yang lu lihat, yang lu tonton, yang lu admire, karya-karya yang lu observe, yang lu lihat, itu akan menjadi input. Kalau misal karyanya bagus, inputnya bagus, otomatis outputnya itu bagus. Output itu bisa jadi taste, bisa juga jadi ya karya yang lu buat lah. Intinya mungkin yang gue dapat dari sini adalah inputnya bagusin dulu ya, supaya outputnya nanti bagus juga. No guilty pleasures. I don't believe in guilty pleasures. If you fucking like something, like it. Okay. Sakit banget. So about 20 years ago, a trashman in New York City named Nelson Molina started collecting little bits of and pieces of art and unique objects that he found discarded along his route. His collection, the Trash Museum, is housed on the second floor of the sanitation department garage of East 99th Street, and it now features more than 1,000 paintings, posters, photographs, musical instruments, toys, and other ephemera. There isn't a big unifying principle to the collection, just what Molina likes. He gets submission from some of his fellow workers, but he says what goes on the wall and what doesn't. I tell the guys, just bring it in and I'll decide if I can hang it. If I can hang it. At some point, Molina painted a sign for the museum that reads "Treasure in the trash" by Nelson Molina. Oh, ter, jing, astagfirullahaladzim. Jadi, lu tidak usah malu menyukai sesuatu yang orang anggap aneh. Taste orang beda-beda. Kalau lu suka ini, ya udah sukain aja. Meskipun orang lain itu menganggapnya aneh. Lah aneh, orang suka ginian. Gak peduli. Ini taste gua. Lu nganggap taste gua jelek? Enggak, gua mikirnya bagus. Akan ada orang-orang yang suka juga, santai aja. Taste orang beda-beda, gitu kan. Nah, kejujuran lu untuk menunjukkan apa yang lu sukai, menunjukkan taste lu seperti apa, itu akan nge-attract. Nge-attract tuh ya intinya mengundang orang-orang yang juga memiliki taste yang sama dengan lu. Kalau misal di tempat itu orang membuli atau menganggap aneh hal yang lu sukai, berarti lu bukan berada di tempat yang tepat. Move. Pasti ada orang lain yang menyukai karya lu. Itulah intinya. Dumpster diving is one of the jobs of the artist, finding the treasure in other people's trash, sifting through the debris of our culture, paying attention to the stuff that everyone else is ignoring, and taking inspiration from the stuff that people have tossed aside from whatever reason. More than 400 years ago, Michael de Montaigne, in his essay on experience, wrote, "In my opinion, the most ordinary things, the most common and familiar, if we could see them in the right true light, would turn out to be the greatest miracles and the most marvelous examples. All it takes to uncover hidden gems is a clear eye, an open-minded, and a willingness to search for inspiration in places other people are unwilling or able to go." Intinya seperti itulah. Jangan malu dengan taste lu, ya. Bahkan orang-orang yang menganggap sesuatu itu sampah, kalau lu bisa ngelihatnya dengan mata yang terbuka, mata yang jernih, lu bisa menemukan sesuatu hal yang menurut lu itu luar biasa di karya tersebut. Satu-satunya hal yang bisa lu lakukan untuk menemukan hidden gem dari suatu karya adalah ya buka mata lu, buka otak lu, ya, be open minded, dan juga lu harus punya keinginan untuk melihat sesuatu yang orang lain itu malah ignore gitu. Intinya ya udah, kalau misal orang lain anggapnya aneh, tapi lu yakin bahwa lu telah buka mata, buka pikiran, dan merasa bahwa ini bagus,
ya udah percaya bahwa itu bagus. Kayaknya gitu guys ya. So we all love things that notice do not dump rubbish or garbage. Oke. Lapar bre. Gila masih jam 10 udah lapar bre. We all love things that other people think they're we all love things that other people think are garbage. You have to have the courage to keep loving your garbage. Itulah intinya. Punya keberanian untuk tetap mencintai sesuatu yang orang lain anggap itu sampah. Gitu. Because what makes us unique is the diversity and breadth of our influence. Nah, itu. So, the unique ways in which we mix up the parts of culture others have deemed high and the low. Jadi tugas itu kita itu adalah ya nyari emas di tempat yang orang lain anggap sampah. Nah, itulah intinya ya. Hal biasa aja bisa jadi luar biasa kalau kita itu bisa ngelihatnya dari perspektif yang tepat. Nggak usah malu lah intinya. Kalau suka hal yang dianggap aneh sama orang. Sakit banget, bre. Itu mungkin intinya. How to be exceptional. The first step is stop trying, what? So, when you find things you genuinely enjoy, don't let anyone else make you feel bad about it. Don't feel guilty about the pleasure you take in the things you enjoy. Celebrate them. When you share your taste and your influences, have the guts to own all of it. Don't give in to the pressure to the pressure to self-edit too much. Don't be the lame guys at the record store arguing over who's the more authentic punk rock band. Don't try to be hip or cool. Being open and honest about what you like is the best way to connect with people who like those things too. Ya itulah intinya, jangan malu lah. Temukan sesuatu yang lo enjoy, jangan buat apa yang orang lain katakan itu merubah perspektif lo terhadap sesuatu yang lo enjoy. Lo harus punya keberanian untuk mencintai apa yang lo suka, meskipun orang lain menganggap itu aneh. Itu aja. Pasti nantinya ketika kita benar-benar menjadi authentic, pasti kita bisa bring influence dan orang lain juga akan menemukan diri kita dan menyukai apa yang kita sukai juga. So-soan jadi inspirator loh. Do what you do best and link to the rest. Itu setuju. Oke, dikit lagi guys. Lah bentar banget ya. Tidak apa-apa. Credit is always due. If you share the work of others, it's your duty to make sure that the creators of that work get proper credit. Crediting work in our copy and paste age of reblogs and retweets can seem like a futile effort, but it's worth it and it's the right thing to do. You should always share the work of others as if it were your own, treating it with respect and care. Lu jangan cuman asal repost, lu harus take credit, lu harus give credit to the creator lah, to the real creator aslinya. When we make the case for crediting our source, most of us can create on the plight of the original creator of the work. Concentrate anjir. Most of us concentrate on the plight of the original creator of the work. But that's only half of the story. If you fail to properly attribute the work that you share, you not only rob the person who made it, you rob all the people you've shared it with. Without attribution, they have no way to dig deeper into the work or find more of it. Atribusi itu penting, men. Ya. Kalau gak menyebutkan sumber, lo itu sebetulnya merugikan audiens lo juga, ya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa belajar lebih jauh dari karya itu. Dari orang dari orang asli yang membuat karya itu. Dari kreator sebenarnya yang membuat karya itu.
Jadi atribusi, give credit itu penting. Ngasih sumber yang proper itu penting. It's ethical juga. So what makes you great attribute? So what makes for a great attribution? Attribution is all about providing context for what you're sharing, what the work is, who made it, how they made it, and when and where it was made, why you're sharing it, why people should care about it, and where people can see more. Work like it. Attribution is about putting little museum labels next to the stuff you share. Ya sama seperti tadi. Attribution tujuannya seperti itu, dan gimana cara nge-attribute yang benar ya itu. Yeah, another form of attribution that we often neglect is where we found the work that we're sharing. What? Another form of attribution that we often neglect is where we found the work that we're sharing. Okay. It's always good practice to give a shout out to the people who helped you stumble onto good work, and also leave a breadcrumb trail that people you're sharing with can follow back to the source of your inspiration. I've come across so many interesting people online by following via and HT apa? HT links. I'd 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 have been robbed of a lot of this connection if it weren't for the generosity and meticulous attribution of many people I follow. Bahasanya agak cukup capek ya. Jadi ketika lu nge-share sesuatu, lu harus ngasih konteks. Siapa yang bikin, apa yang dia bikin, kapan dia bikin, kenapa dia bikin, kenapa orang-orang perlu peduli tentang apa yang dia bikin. Jangan lu cuman share doang tanpa ngasih tahu konteksnya. Itu paragraf sebelumnya gitu. Sekarang paragraf setelahnya itu pentingnya link lah intinya. Di internet link itu wajib. Tapi ya gitu, orang itu malas kalau misalnya lu gak ngasih link langsung ke sumber utamanya, ya mereka gak bakal repot-repot nyari sendiri. Apa sih ini? Gua baca dari ChatGPT ya. Gak jelas nih. Ya intinya gitu lah ya. Pentingnya lu ngasih sumber utama, itu sih poin-poin yang gua dapet di sini. Online, the most important form of attribution is hyperlink, pointing back to the website of the creator of the work. This sends people who come across the work back to the original source. Nah itu kan sumber aslinya. Linkin ke sumber aslinya gitu. Biar apa? Biar audiens lu ya tahu nih sesuatu yang gue share itu dari siapa. Penting itu bro, attribution itu namanya. This sends people who come across the work back to the original source. The number one rule of the internet: people are lazy if you don't. Gue baca paragraf setelahnya. Sorry. People are lazy if you don't include a link, no one can click it. Attribution without a link online borders on useless. 99.9% of people are not going to bother googling someone's name. So all of this raises a question: what if you want to share something and you don't know where it came from or who made it? The answer: don't share things you can properly credit. Find the right credit or don't share. Nah, itulah intinya. Aturan mainnya gini, kalau misal lu gak tahu itu punya siapa, mending gak usah di share, mending gak usah di posting sekalian. Karena apa? Lu harus cari sumber yang bener dulu, atau lu ya simpan dulu aja untuk diri sendiri, jangan di share. Jadi attribution ini ya ada banyak, ada 6. What is it, who made it, and when, why we should care, how you found it, where we can find more things like it. Nah itulah pentingnya attribution dan bagaimana nge-attribute karya orang lain yang benar itu seperti ini. Ini masuknya sih tentang etik ya, gimana cara kita beretika di internet gitu ya, beretika terhadap karya intelektual ya, karya
orang lain, hak intelektual orang lain. Ya memang di era apalagi sekarang ada AI, yang mana AI itu kan ditrain oleh data-data orang, data-data dari karya orang, dan banyak dari data yang mereka pakai untuk ngetrain AI itu kan tidak benar-benar proper ya, take kreditnya tidak benar-benar disetujui bahkan oleh si kreator aslinya. Maka di era AI sekarang pentingnya lah untuk ada semacam ethical standar yang kita pegang gitu, supaya kita tidak menggunakan karya orang lain tanpa kredit. Nah itu lo harus paham lah. Aduh, tapi gue sebenarnya bukan artis dan kurang paham juga ya gimana sebetulnya karya dan bagaimana distribusi karya itu bekerja ya. Open up your cabinet of curiosities. Coba gue suruh. Oke, 26 menit. Oke, tadi ada 3 subbab. No guilty pleasure. No guilty pleasure yang gue ingat tadi adalah bahwa kita manusia punya taste uniknya masing-masing ya. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita sukai itu berasal dari uh, observasi kita yang clear, pemikiran kita yang open, kemudian pencarian kita yang benar-benar, ya ya udah berani aja menyukai sesuatu yang orang lain anggap aneh. Intinya no guilty pleasure. Kalau suka itu ya udah lu berani aja menunjukkan. Lu pasti menemukan the right audience lah untuk apa yang lu sukai, untuk taste lu. So, menjadi kreatif bukan hanya soal menciptakan sesuatu dari nol, tapi juga tentang keberanian menjadi kurator yang jujur terhadap selera dan pengaruh pribadi. Itu yang gue bilang, itulah satu kalimat aja lah. Credit is always due lah. Lo ini belum tadi ya? Ya, all about that lah ya. That's it for today's video. If you find it very useful, share it, like it, and comment. Thank you very much for listening, watching. See you next time. Bentar lagi deh. Pasin 30 menit. So, menjadi kreatif bukan hanya soal ini GPT banget dah. Gila banget. Jadi kreatif bukan hanya soal menciptakan sesuatu dari nol, tetapi juga tentang keberanian menjadi kurator yang jujur terhadap selera dan pengaruh pribadi. Bagian ini menekankan bahwa apa yang kita koleksi dan sukai mendefinisikan siapa kita, sehingga membagikan inspirasi yang menemukan harta karun dalam hal-hal yang biasa, hal-hal biasa yang diabaikan orang lain adalah cara terbaik untuk kita itu bisa terhubung dengan audiens kita saat karya kita sendiri masih dalam proses penyempurnaan. Namun, kunci utama dalam berbagi inspirasi adalah integritas melalui atribusi yang jelas. Ya, jadi kita wajib lah memberikan penghargaan kepada kreator aslinya dengan mencantumkan konteks dan juga sumber aslinya gitu. Dan dengan berhenti menimbun ide dan mulai membagikan referensi secara bertanggung jawab, kita tidak hanya membantu orang lain belajar, tapi juga memaksa diri kita sendiri untuk terus mencari dan mengisi ulang gudang kreativitas agar tidak menjadi basi. Gitu. You can share, open up your cabinet of curiosity. Share. Yeah. Share the things that you love. Ya. Kemudian really love what you love. Kemudian give credit to the people that you admire, that form your tastes. Gitu lah ya. Intinya gini, kan ada 3 bab. Bab pertama itu nyuruh kita untuk berbagi, ya, share sesuatu yang kita suka gitu. Kemudian
jadi inspirasi untuk orang lain, untuk audiens kita gitu ya. Don't be a hoarder itu mungkin ya. Kemudian nih yang kedua, sebab kedua, no guilty pleasures ya. Apa yang lu suka itu mendefinisikan siapa diri lu. Jadi lu jangan malu untuk menunjukkan sesuatu yang lu suka meskipun orang menganggap sesuatu yang lu suka itu aneh. Ya, taste mah beda-beda gak sih? Orang-orang punya taste masing-masing, keunikan teksnya sendiri-sendiri, dan kita tidak perlu malu gitu. Selama tes kita itu dibentuk dari pengalaman kita pribadi, ya memang it's very subjective. You don't have to like my taste. You don't have to agree with me gitu kan. Yang penting apa, kita sendiri berani menunjukkan bahwa siapa kita. Apa yang kita suka itu seperti ini. Ya, kalau kita berani, orang-orang yang punya taste yang sama dengan kita, frekuensi yang sama dengan kita pasti datang ke kita gitu. Kemudian yang ketiga, ya, pastikan lo itu mengutip sumber aslinya. Jadi intinya gini, tes yang lo punya sekarang itu kan dibangun dari didapat dari input yang lo dapat dari orang lain kan, ya, people who admire lo, people you admire ya, kemudian karya-karya orang lain yang lo take inspiration from dan lain sebagainya. Intinya input yang lo pakai ya, yang lo ambil, yang membuat siapa diri lo saat ini itu gila banget cok, otak gue cok. itu perlu juga diberikan kredit ya, karena itu juga kan ambil inilah, ikut andil dalam pembentukan jati diri lu gitu. Jadi ya kredit is very important ya. Kita harus bisa memberikan atribusi yang jelas ya, memberikan penghargaan kepada kreator aslinya dengan memberikan konteks dan kelautan. Oh, udah 30 menit. Thank you very much for listening. Bisa diamanin ya, and stay curious. Gila banget cok, gue masih perlu banyak baca cuy sekarang cuy. My brain bro. Okay, stay with me in my journey of becoming a better me ya. Gue suka banyak, gue suka belajar banyak hal, terlalu banyak dan terlalu berserakan gitu. Gue suka astronomi, gue suka ekonomi, gue suka biologi, gue suka seni, gue suka filosofi, gue suka logik, gue suka matematik. Banyak hal yang gue suka men, dan gue gue pelajari itu semua tapi tidak terlalu dalam gitu semuanya. I'm a generalist. Salah gak sih itu? Kalau misal lu nonton sampai part akhir ini, tolong komentar apakah di era saat ini menjadi generalis itu adalah sebuah kutukan atau sebuah advantage yang bisa kita manfaatkan to become more unique. Jawab di kolom komentar. Itulah masih ini sih gue sebetulnya guys. Bingung. Ini gue tuh siapa? Hilang jati diri nih gue nih. Gue suka banyak hal nih. Ekonomi, keuangan, bisnis, seni, filosofi, biologi, matematik, fisika, kimia. Gue suka semuanya, gue belajar itu semua men. Ya tapi gak sedalam itu juga. Tapi gue mendalami sih beberapa hal gitu. Gue mendalami ekonomi, gue sangat suka ekonomi. Gue mendalami ekonomi, keuangan juga, gue mendalami itu juga. Mungkin gue akan mengarah ke sana sih, mengarahnya lebih ke sana. Tapi yang menjadi advantage seorang generalis adalah mereka itu bisa melihat dari banyak perspektif gitu. Kita paham dari perspektif yang sebegitu banyaknya gitu. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu bisa unik karena kita punya pandangan dari berbagai macam bidang keilmuan gitu. Itu menjadi advantage yang gue harap bisa membantu gue di masa depan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan gue hadapi. Stay curious. Thank you very much for listening and goodbye.